Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya, seperti biasa. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok dan bisa terbolak-balik atau vice versa. Bisa maju sedikit, mundur sedikit. Oke, baiklah ya, masih bersama saya MP Tarot ya. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Dan ini adalah salah satu penampakan saya ya. Ini ya foto lama ya. Tapi saya juga masih seperti ini, tidak beda-beda jauh. Oke, baiklah. Karena gabut ya, ini mumpung ada foto nganggur, saya jadikan alas untuk kita membaca tarot. Siapa tahu jadi lebih gabut. Oke, baiklah. Tema kita kali ini tentang ilmu warisan leluhur yang diwariskan padamu ya. Siapa tahu kamu mendapatkan sinyal-sinyal ini ya sebagai petunjuk bahwa ternyata kamu adalah salah satu pewaris keilmuan leluhur itu. Oke, kita akan membuka kartu-kartunya. Sebelumnya silakan jika mau konsultasi, nomor saya ada di setiap deskripsi video. Dan maaf, memang berbayar ya. Untuk satu pertanyaan sukarela. Untuk pertanyaan banyak ya ada tarifnya, gitu ya. Oke, keilmuan leluhur ya yang diwariskan padamu. Oke. Oke, that's of one. Oke, jadi ini tentang dirimu yang menginspirasi ya, tentang dirimu yang mempunyai pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang cukup pesat ya, bagus berarti ya. Nah, ini ditandai tentu saja dengan pengalaman, dengan peristiwa-peristiwa besar dalam hidupmu yang semuanya arahnya kepada pertumbuhan jiwa. Karena wadah keilmuan leluhur memang harus mantap ya, harus benar-benar tersiapkan, benar-benar bersih begitu ya, lahir batinnya bahkan ya. Dan ini jelas kalian dengan ciri-ciri yang memiliki intuisi tinggi ya, intuitif berarti ya. Ini salah satu ciri dari wadah keilmuan leluhur. Jadi leluhur memberikan atau mewariskan keilmuannya ini kepadamu yang memiliki wadah yang layak, begitu ya. Jadi kamu adalah orang-orang dengan intuisi yang tinggi. Oke, kita taruh di sini. Tidak apa-apa nanti menutupi ya. Saya tidak keberatan ditutupi oleh kartu tarot. Oke, kita akan saya ngakak melihat diri saya sendiri ya. Karena tidak ada ide biar tidak kosong mejanya ya. Oke, baiklah, tentang keilmuan leluhur. Sepertinya beberapa di antara kalian memang sedang berproses ya. Ini menunjukkan bahwa kalian adalah tipe-tipe yang memang terpilih ya, tangguh, kreatif, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ini sebuah keahlian, guys. Ya, warisan keilmuan leluhur ini berupa keahlian. Mungkin kamu ada yang ahli dalam pengobatan atau seorang healer ya. Mungkin healer ini juga semacam-macam ya. Penyembuhan ini bukan hanya penyembuhan lahir tapi juga ke arah batin. Kalian mungkin seorang dokter ya, istilahnya dokter itu kan bahasa modern, bahasa dulunya kan dukun tetepan ya. Jadi jangan menyepelekan bahasa dukun, karena dukun ini mempunyai konotasi yang sebenarnya sangat positif. Itu bahasa Jawa ini kan bahasa kuno ya. Dokter bahasa baru, bahkan mungkin itu adopsi dari bahasa asing ya. Jadi kalian selain menjadi dokter raga ya, tubuh fisik, kalian ada yang menjadi dokter spesialis batin.
dan ini jarang yang bisa kecuali orang-orang yang memang dipilih ya, apa namanya ya, punya bakat, punya talenta yang khusus ya. Jadi orang-orang yang bisa menyembuhkan secara batin ini pasti orang-orang yang terpilih dan bagus secara intuisinya. Dia merupakan pewaris ya, pewaris keilmuan dari leluhur juga, karena memang harus menggunakan banyak kebijaksanaan di sana, ilmu-ilmu kebatinan, bisa dibilang begitu ya, sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh mata tapi bisa dirasakan. Oke. Jadi kalian juga tipe-tipe yang ulet ya, teliti, pekerja keras begitu. Ini salah satu ciri jika kalian adalah wadah. Mungkin kalian memiliki talenta ini ya, memiliki bakat-bakat ini ya, bakat-bakat spiritual supranatural seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau supranatural ini juga pasti dia punya keahlian ya, kemudian disebut dukun begitu ya dalam bahasa Jawa. Oke. Kalian ini adalah orang-orang yang mempunyai standar tinggi ya, orang-orang yang punya standar tinggi lah ya, apa itu bahasa lainnya, orang-orang yang juga punya komitmen yang bagus ya, punya talenta yang luar biasa lah ya, sudah bisa dikategorikan master. Jika kalian saat ini masih berproses, kelak kalian akan menjadi master ya, master. Keilmuan leluhur ini tidak akan disia-siakan ya oleh yang terpilih tentu saja, karena ini bisa selain menjadi penolong ya, penolong bagi orang lain, juga bisa menolong diri sendiri, bisa membayar karma, karena menolong orang nanti ini kan berubahnya menjadi energi ya, yang kalau orang umum itu menyebutnya pahala, itu sebenarnya energi itu. Energi ini bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk dalam finansial atau materi, dunia alam materi. Kita tidak bisa meninggalkan alam materi ya, tidak bisa meninggalkan uang atau materi ya, atau duniawi ya, karena kita masih hidup di alam materi. Cuman bagi orang spiritual biasanya mereka mempergunakan secukupnya. Jika ada kelebihan dia akan keluarkan, karena akan memberatkan hati dan pikirannya. Orang-orang di sini tidak akan tenang jika punya sesuatu yang berlebihan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, lanjut tentang keilmuan warisan leluhur ya. Oke, ada Seven of Swords. Oke, ini wah, kelihatannya beberapa di antara kalian ada yang menolak akan warisan ini. Wah, kalau warisannya berupa tanah, rumah, apa ya, uang kayak gitu, pasti tidak akan ada yang menolak ya. Kebanyakan orang akan senang hati ya, bersuka cita dengan warisan itu. Tapi kalau warisan keilmuan ini ternyata ya, menurut pembacaan kartu tarot ini ada yang menolak ya, tidak mau. Kalian membatasi dirimu dengan cara, maksudnya menolak ya, menolak talenta atau warisan keilmuan yang sudah diberikan, yang diwariskan oleh leluhur ini ya. Mungkin alasannya banyak ya, banyak alasannya di sana. Ada yang menolak. Oke, kemudian ya alasannya banyak ya, namanya mungkin merasa ini adalah zaman modern, hal-hal klinik itu sudah tidak berlaku atau tidak keren atau apa mungkin ya, atau mungkin sudah kelihatan jadul atau bagaimana ya, atau mungkin takut dikatakan halu, atau banyak ya alasannya, pasti banyak penolakan ini ya, tidak mau. Tapi ya jika memang sudah diperjalankan ke sana, ditolak seperti apapun, kita akan semakin berat menjalani hidup. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu ya. Banyak hal yang membuat kita semakin tersungkur. Semakin kamu tolak, semakin menderita. Biasanya begitu kalau sifatnya tentang ilmu warisan ini seperti itu. Pengalaman saya kepada para anak-anak atau orang-orang yang pernah saya bimbing ya, rata-rata menolak karena mereka memang bukan orang biasa. Mereka seorang bidan, seorang dokter, seorang berpendidikan tinggi,
rata-rata menolak, cuman hidupnya memang berantakan, entah rumah tangganya, anak, istri suami atau keluarga yang benar-benar membuat mereka terpukul hebat di dalam keluarga. Kelihatannya enak, mungkin dia seorang dokter ya, kelihatannya uangnya banyak kelihatannya, tapi ternyata makan pun sulit, tapi tidak kelihatan ya, karena ya bahkan gajinya di rumah sakit itu habis untuk bayar hutang. Setiap bulannya dia tidak tersisa gajinya ya, hanya untuk menutup hutang ya. Hutang itu terjadi ya pasti karena ada sesuatu pasti ya. Ini benar-benar seperti di luar nalar, dan ini tidak satu dua yang pernah saya tangani ya. Ternyata seperti itu, makanya saya sering bilang tolaklah semampumu ya. Tapi akhirnya beliau bisa menerima ya, menerima bagian warisan ini ya, beliau terima. Ketika sudah diterima ya sudah, kehidupannya membaik dan membaik, keluarganya membaik dan membaik. Tapi memang butuh proses semuanya, karena memang benar-benar jatuh sekali. Cuman kalau bukan orang dekat tidak tahu ya. Oke, beberapa di antara kalian ada yang masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu kucing dengan keilmuan ini, hanya ditahan sendiri, mau bicara sama siapa mungkin nggak enak atau takut, atau mungkin ya takut dibilang halu lah, apalah mungkin begitu ya, atau bagaimana, banyak mungkin alasannya, tapi disembunyikan atau mengerjakannya atau melakukannya sembunyi-sembunyi. Misalkan ini keilmuan leluhur ini kan macam-macam ya. Selain ini tadi bicara tentang keahlian-keahlian yang dimiliki oleh leluhur yang menurun padamu ya, seperti healer lah ya, bisa menyembuhkan ini itu kayak gitu-gitulah ya, kemampuan-kemampuan spiritual ya. Kalian ada yang sembunyi-sembunyi ya, tidak terus terang lah, tidak menunjukkan ke publik bahwa kalian punya talenta itu ya. Masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan di situ. Atau kalau tidak, ini mungkin strategi ya, strategimu atau strategi yang yang diwariskan oleh leluhurmu juga. Jadi kalian orang-orang yang memiliki keilmuan berstrategi. Wah, ini biasanya hubungannya dengan mungkin leluhurmu ini pernah menjadi seorang jenderal perang atau apa ya, penuh dengan strategi, banyak triknya ya, begitu. Ini keilmuan-keilmuan yang memang dimiliki oleh leluhurmu kemudian diwariskan kepadamu. Ada yang menerima, ada yang menolak, tapi banyak yang menolak, banyak kebingungan di sana ya. Oke, warisan lagi ya yang diberikan oleh leluhurmu ini tentang keberlimpahan finansial. Jadi kamu ini diwarisi memang kemampuan untuk menjadi magnet uang. Uang itu senang datang padamu ya. Mereka uang-uang ini antri menujumu. Bagaimana bisa? Bisa ya. Artinya begini. Jadi kalian bisa berkecukupan ya, cukuplah ya secara materi, tidak berkekurangan ya, jika kalian bisa menerima keilmuan-keilmuan, warisan keilmuan dari leluhur. Jadi mungkin kalian berkarir di bidang itu, misalkan terapis apa ya, sangkal putung, pijat apa, begitulah ya, yang hubungannya dengan penyembuhan lah, apa saja kan banyak ya. Nah, ini tidak akan membuatmu menjadi hidup berkesusahan ya, tentang finansial ya. Sayangnya ada yang masih belum bisa menerima dan sembunyi-sembunyi lah jika mau melakukannya begitu ya, belum mau terus terang begitu. Jadi keberlimpahan ini sebenarnya diwariskan padamu ya, dan kebetulan leluhurmu ya yang di sini ini adalah orang-orang yang dahulunya memang kaya baik berupa materi sewaktu masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Beliau juga kaya secara energi karena mungkin banyak menolong orang ya. Jadi beliau adalah leluhur berkelimpahan. Leluhurmu kaya di sini ya. Jadi kalau kalian tidak kaya, leluhurmu pasti akan sedih ya. Kaya dalam tanda kutip ya, kaya itu akan berbeda bagi setiap orang pengertiannya. Oke, dalam hal ini kita bicara tentang kecukupan materi yang orang hari ini kejar ya. Oke, kita akan lihat lagi. Wah,
keilmuan leluhur ya yang diwariskan padamu. Oke, ini ada tentang petualangan, adventure ya. Ini sepertinya leluhurmu adalah orang-orang yang tidak betah di rumah ya. Di sini atau di sini aja. Leluhurmu biasa bepergian ya. Leluhurmu ini seringkali berpetualang, jadi mungkin penjelajah, bisa juga begitu ya, karena beliau ini adalah tipe-tipe orang yang energik. Wah, sebentar, punya gangguan ini. Leluhurmu yang bertipe ini ya, beliau sangat berjiwa muda, petualang, berjiwa muda begitu ya. Ada juga yang seperti seorang penemu mungkin. Waduh, ini ya, berpetualang. Leluhur kita di zaman dulu ini kan terkenal sebagai seorang pelaut handal ya, mungkin menemukan wilayah-wilayah yang tidak tercatat oleh sejarah dunia ya, bahkan yang tercatat malah orang-orang barat ya, padahal leluhur kita sepertinya berangkat lebih dahulu, lebih awal malah dibanding yang tercatat dalam sejarah ya. Beliau seorang penemu, dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya tipe penjelajah ini. Kalian ya mungkin banyak menemukan apa juga begitu ya. Ini termasuk orang-orang yang orang-orang limited edition. Dan beliau karakternya ekstrovert ya. Mungkin kalian juga tipe seperti itu. Lincah mungkin begitu ya. Cekatan orangnya ya, apalagi energik begitu ya. Dan tentu saja awet muda ya, awet muda. Meskipun mungkin usiamu banyak ya seperti saya, tapi kadang tidak terlihat seperti usianya. Itu juga yang kadang banyak orang bertanya-tanya, punya ilmu apa? Sebenarnya tidak begitu ya. Mungkin hanya saja memang suka berpetualang, berjiwa muda, tidak berpikir penat, mungkin seperti itu ya. Ini beberapa leluhur dari kalian ini ada yang kalau zaman sekarang itu ilmuwan begitu ya, dan mungkin kalian sangat berminat di bidang seperti itu ya, di kehidupan ini ya. Wah, karena ini memang diwariskan ya, ini diwariskan. Kemampuan leluhurmu di zaman dahulu ini diwariskan padamu, berpetualang ya, mungkin menyeberang samudra kayak gitu-gitulah ya, atau bahkan suka di bidang keilmuan medis, non medis kayak gitu-gitu mungkin juga ada ya. Oke. Wah, masih dalam lingkup dinasti, kerajaan kayak gitu-gitu ya. Jadi sepertinya leluhurmu ini kategori bangsawan atau mungkin keluarga kerajaan begitu ya. Mereka biasanya mewariskan ilmu-ilmu politik kayak gitu-gitu ya, ilmu ketatanegaraan kayak gitu-gitu. Dan tentu saja hidupnya berkecukupan. Punya warisan yang banyak ya, baik berupa harta ataupun ilmu. Kalian pun mungkin mewarisi itu juga ya. Kalian juga mungkin punya keluarga besar ya, yang mungkin berasal dari keraton mungkin begitu ya, yang punya orangnya elegan lah ya. Mungkin makanya dari banyak ya di antara kalian memang penampakannya elegan. Seperti orang berdarah biru begitu ya. Dan kalian adalah termasuk kategori influencer ya, orang-orang yang dikenal juga oleh orang karena mungkin good looking, karena punya talenta begitu ya. Jadi di sini memang itu adalah salah satu bagian dari warisan dari para leluhurmu ya. Kemampuan memang yang kamu miliki saat ini kebanyakan memang diwariskan ya, melewati DNA kalian tentu saja. Bahkan mereka juga beberapa mendampingi juga ya. Oke, ini menunjukkan bahwa kalian memang ini ya, keluarga kerajaan yang terlihat itu begitu. Jadi seperti kalian dinasti begitu.
Biasanya ini juga banyak yang jadi pemimpin ya, paling tidak kepala desa begitu itu ya. Oke, baiklah, lanjut tentang keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh leluhur yang sekarang turun padamu ya, tentu saja. Ini tadi seperti yang saya bilang, ada yang sampai keliling dunia ya, karena keliling dunia ini juga membutuhkan ilmu bahasa terutama. Kemungkinan kalian yang di sini bisa beberapa bahasa ya. Ini wah, ternyata kalian keturunan dari leluhur yang juga bisa beberapa bahasa begitu. Bahkan ada yang suka keliling dunia ini leluhurmu ya, dan mungkin world travel ini juga diwariskan padamu. Beberapa di antaramu ada yang menjelajah dunia juga ya. Kemudian di sini bicara tentang keselarasan ya. Jadi kemungkinan apa yang diwariskan kepadamu ini butuh penyelarasan. Jika belum selaras, biasanya wah, namanya energi belum selaras itu banyak bentrokan ya. Mungkin kamu banyak kesedihan, mungkin kamu banyak masalah ya. Kayak gitu-gitu sebenarnya karena belum selaras dengan keinginan leluhurmu dulu. Begitu, karena beliau sudah mewariskan itu ya, melewati DNA-mu begitu. Nah, dan kamu masih ada denial ya, penolakan. Nanti kalau sudah selaras, maka ya kamu menjadi sosok yang tentu saja bukan orang biasa ya. Maksudnya orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang punya talenta besar ya. Keilmuan-keilmuan ini memang sengaja diturunkan ya oleh para leluhur agar kehidupan kalian saat ini lebih baik ya, modal awal mungkin begitu bahasanya. Oke, di sini salah satu bentar. Salah satu keilmuan yang diwariskan oleh para leluhurmu ini adalah apa namanya ya, itu bahasanya kalian itu bisa menjadi orang yang itu loh, apa, negosiator, apa ya, bernegosiasi begitu mungkin ya. Orang-orang yang pandai ya di dalam ini negosiator ini tentu saja banyak dibutuhkan di dalam dunia bisnis ataupun dunia politik mungkin ya. Nah, karena apa ya, kalian ini orang-orang yang orang itu ketika orang mudah percaya pada kalian ya. Aura positif kalian ini sudah menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang layak dipercaya. Energinya ini loh maksudnya, karena orang-orang manipulatif energinya itu terasa, apalagi bagi kalian yang sudah sensitif dengan energi. Tidak usah dari energinya apa namanya ya, melihat wajahnya saja kalian tahu karakter orang tersebut kayak gitu. Ini tipe-tipe kayak gitu karena intuisinya juga bagus, orangnya ceria begitu ya, penuh cinta ya, pandai bergaul ya, dan sangat mencintai sesuatu, hewan, orang kayak gitu. Emosionalnya juga stabil ya, kalian itu tipe-tipe seperti itu. Dan kalian ini apa ya, kelihatannya ya selalu bahagia. Jadi selalu bahagia, tidak menunjukkan kesedihan kepada orang lain, tidak menunjukkan ya hal-hal yang negatif lah ya ke orang. Jadi kalaupun tak ada masalah, kalian mungkin memendam sendiri atau membicarakannya dengan orang yang perlu saja, tidak mengumbar-umbar masalahnya kayak gitu-gitu. Jadi tetap kelihatan ya ceria, elegan kayak gitu-gitu ya. Dan memang ini salah satu warisan yang dimiliki oleh leluhurmu ya, agar kalian ini bisa mengkontrol diri dan membantu orang lain ya, dalam biasanya menyelesaikan permasalahan, biasanya begitu ya. Nah, intinya kalian adalah orang-orang yang penuh kebahagiaan di sini ya. Leluhurmu berharap kalian menjadi orang-orang yang berbahagia ya di kehidupan yang ini. Wah, luar biasa. Jadi warisan-warisan ini sudah dari sananya ya, supaya kehidupan kalian jauh lebih baik dari sebelum di kelahiran yang lalu
ya. Sudah cukup. Sudah cukup 8 kartu ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Salam sayang selalu dari MP. Jangan lupa like, subscribe-nya. Oke, bye bye.